Kali ini saya akan melanjut. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Tempo hari pada kali yang pertama saya menggali sendiri. Pada kali yang kedua saya menggunakan buku tafsirannya Adam Clarke. Dan sekarang saya akan menggunakan buku tafsirannya Matthew Henry. Di dalam Easy Study Bible ini ada buku tafsirannya Matthew Henry ya. Jadi ini tafsirannya dia. Kalau saya melihat cara Matthew Henry menafsir ini beda dengan Adam Clarke. Dia langsung gabungkan seluruh teks. Sekalipun nanti dibicarakan satu persatu, tetapi dia tidak seterpisah gitu. Ayatnya tidak lalu bahas satu, tapi lebih pada penggabungan. Jadi ini sistem tafsiran dia agak berbeda dengan Adam Clarke. Tapi saya kali ini akan coba, karena saya mendapatkan di dalam HP saya tafsiran Adam Clarke yang sudah tafsiran Matthew Henry yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tadi saya lihat dan saya banding-bandingkan dengan yang bahasa Inggris. Ya, terjemahannya ada hal-hal yang saya tidak terlalu cocok, tetapi secara umum artinya tidak terlalu menyimpang bagaimana. Jadi saya akan coba menggunakan dan sekaligus mungkin akan menunjukkan kepada saudara. Kalau pakai buku terjemahan dengan yang asli itu bedanya bagaimana? Apakah ada terjemahan-terjemahan yang salah atau apa seperti itulah. Jadi saya akan tunjukkan yang dari HP itu sudah saya download di sini saudara ya. Jadi saya copy paste, saya taruh di Word. Jadi inilah tafsiran Matthew Henry tentang Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 dalam bahasa Indonesia. Dia tidak menuliskan ayatnya, jadi memang tidak perlu, kita bisa membaca ayatnya langsung dari Alkitab kita sendiri. Jadi dia cuma tuliskan Lukas 17, 11, 19, lalu 10 orang kusta, laki-laki diulang pasal dan ayatnya. Dan kalau dalam tafsiran bahasa Indonesia ini dikatakan begini. Di sini diceritakan mengenai kesembuhan 10 orang kusta yang tidak kita temukan di dalam kitab-kitab Injil lainnya. Jadi memang cerita ini hanya ada dalam Injil Lukas ya. Matius, Markus, dan Yohanes tidak ada. Kusta merupakan sebuah penyakit yang dianggap orang Yahudi sebagai hukuman atas dosa tertentu. Ini mungkin benar karena memang sering kusta dijadikan hukuman dosa. Tempo hari kita sudah melihat Miriam karena kurang ajar kepada Musa dihukum dengan kusta. Lalu Gehazi karena menipu Naaman maupun Elisa, lalu kustanya Naaman diberikan kepada dia. Lalu juga seorang raja yang lancang dalam melakukan tugas dari seorang imam dan ditegur, dia malah marah. Dia juga dijatuhi hukuman terkena kusta sampai dia mati. Jadi memang bisa kusta merupakan sebuah penyakit yang dianggap orang Yahudi sebagai hukuman atas dosa tertentu. Dan terkena penyakit ini lebih dari penyakit lainnya diartikan sebagai tanda ketidaksenangan Allah. Nah, kalau saudara mau mengutip bagian ini bisa, tetapi menurut saya ini harus diberikan penjelasan saudara ya. Jadi kalau mau kutip bagian ini,
Nah, karena ini bahasa Indonesianya saya letakkan di sininya ya. Saya nanti akan tetap menggunakan bahasa Inggrisnya dan saya akan lihat apakah bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya tuh seberapa cocok. Kalau enggak, nanti pada waktu saya membuat ini betul-betul menjadi khotbah, maka bahasa Indonesia akan saya ubahkan ya. Tapi sebetulnya tempatnya nggak cocok di sini nih ya. Jadi ini di sini dia belum bicara tentang penyakit kusta. Jadi mungkin lebih cocok kalau ini dimasukkan di sini. Dalam ayat 12 baru penyakit kusta itu muncul. Kita lanjutkan membaca Matthew Henry-nya ini. Dan oleh karena itulah Kristus yang datang untuk menghapuskan dosa dan melenyapkan murka Allah tentu saja, sangat peduli untuk mentahirkan orang kusta yang ia temui dalam perjalanannya. Ini bagi saya agak meragukan ya. Apakah memang karena dia mau menghapuskan dosa maka dia sembuhkan orang kusta? Tidak terlalu masuk di dalam otak saya. Jadi saya tidak ambil itu. Saya lanjutkan. Kristus sedang menuju Yerusalem. Di tengah-tengah perjalanannya, di mana dia tidak begitu banyak memiliki kenalan bila dibandingkan dengan yang dimilikinya di Yerusalem ataupun di Galilea. Kok kata-katanya ini tidak salah ya. Ini menuju Yerusalem. Dia tidak punya banyak kenalan dibandingkan ini Yerusalem lagi. Rasanya ada yang salah di sini. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya ya. Ini kok benar ya? Ini kok kata-katanya kok rasanya tidak masuk akal. Oh, mungkin di jalan itu ya. Di jalan, di tengah-tengah jalan. Ya, di tengah-tengah jalan itu yang dia tidak punya begitu banyak kenalan bila dibandingkan dengan yang dimilikinya di Yerusalem ataupun di Galilea. Oke, tidak masalah. Saya kira ini juga tidak terlalu penting, jadi tidak usah saya ambil. Saya lanjutkan. Dia telah berada di garis batas wilayah, perbatasan yang menghampar di antara Samaria dan Galilea. Dia melewati jalan itu untuk menemukan orang-orang kusta itu dan menyembuhkan mereka, sebab dia berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencarinya. Ya, ini bisa diambil ya. Dan coba saya akan bandingkan ya. Di sini kita taruh bahasa Indonesianya di sini. Sekarang coba kita lihat bahasa Inggrisnya ya. He was now in the frontier country. The marches that lay, saya tidak tahu marches itu apa. Ya tadi hamparan. Between Samaria and Galilee, he went that road to find out these lepers and to cure them. For he has found of them that sought him not. Perhatikan kalau di sini dicetak dengan huruf miring, berarti ini kutipan ayat. Atau itu kutipan ayat atau kutipannya dari orang, tapi mesti kutipan kalau sudah dicetak miring. Cuma di dalam terjemahnya tidak ada cetak miringnya. Jadi ini saya ambil dan saya letakkan di sini. Wah. Ya, jadi ini ayatnya di mana, saudara? Ia ditemukan
oleh mereka yang tidak mencari Dia. Dia berkenan ditemukan. Coba kita cari di dalam konkordansi, berkenan ditemukan. Kita ambil yang persis saja rasanya. Nah, ini Roma 10 ayat yang ke-20 ya. Kita lihat Roma 10 ayat yang ke-20 itu ayatnya. Ini ayatnya berbunyi, dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Soalnya ayat ini rasanya berbau predestinasi ya. Dan kelihatannya bertentangan dengan ajaran Arminian. Jadi ini bisa dijadikan sebagai suatu doktrin. Orang tidak nyari, Dia yang nyari. Orang kustanya tidak nyari mereka, tidak nyari Dia. Dia mencari mereka. Terutama orang Samaria yang kembali untuk berterima kasih. Jadi orang tidak nyari, tapi Tuhan yang mencari. Orang bisa percaya kepada Tuhan bukan karena orangnya cari Tuhan, tetapi karena Tuhannya cari orang. Dan Tuhan cari orang kalau dalam realitanya untuk menyelamatkan, pertama-tama dengan Dia menjadi manusia. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Karena tanpa itu orang tidak mungkin bisa diselamatkan. Jadi ini bagian ini kita ambil karena ini penting, bisa digunakan juga untuk menginjil. Kamu tidak pernah mencari, tapi Tuhan cari kamu. Kalau kamu sekarang ini mendengar injil ini, itu berarti Tuhan mencari kamu. Maukah kamu datang kepada Kristus? Nah, ini laki-laki sesuatu yang menginjil. Dan seperti yang tempoh hari saya katakan, dalam berkhotbah banyaklah memberitakan Injil. Cari setiap bagian yang memungkinkan untuk digunakan untuk memberitakan Injil. Nah, ayat ini bukan hanya untuk menginjil, tapi juga bisa untuk menentang ajaran dari Arminian yang terus-menerus rasanya mendengungkan free will. Free will-nya mereka di mana ini? Mereka dicari. Mereka mau mencari bagaimana? Mereka tidak tahu Yesusnya ada di mana. Jadi apakah tergantung mereka atau tergantung Yesusnya? Apakah keselamatan kita, kesembuhan kita dan sebagainya tergantung kitanya atau tergantung Tuhannya? Ini bisa kita bahas seperti itu. Jadi saya berikan catatan saja di sini. Ini bisa digunakan untuk memberitakan Injil dan melawan doktrin Arminian. Nanti mau lengkapnya kita tulis dengan lebih mendetail tentu saja, tapi ini masih garis besar saja. Sekarang saya lanjutkan dengan komentar dari Matthew Henry. Perhatikanlah, pertama permintaan orang-orang kusta itu kepada Kristus. Mereka bersepuluh, sebab meskipun mereka dikucilkan dari pergaulan dengan orang lain, mereka tetap leluasa untuk bergaul dengan sesama penderita kusta lainnya. Dan hal itu menghiburkan mereka, sebab dengan begitu mereka memiliki kesempatan untuk saling berbagi dan saling menguatkan. Saling berbagi
berbagi apa maksudnya sharing atau apa saya tidak ngerti. Saling menguatkan ini agak aneh, menguatkan dalam hal apa? Makanya saya di sini saya tadi sudah ngecek memang ya, maka saya warna hijau ini saya anggap kok terjemahannya kok rasanya tidak terlalu tepat. Karena saling menguatkan itu menerjemahkan kata gendul ini ya. Dan kalau gendul itu mau dilihat di dalam Free Dictionary, maka artinya menyatakan simpati atau kesedihan. Saya kira lebih cocok begitu daripada menguatkan ya. Menyatakan simpati dan menguatkan agak berbeda. Ya, ada miripnya, tapi tidak full persis gitu ya. Makanya saya katakan terjemahan itu selalu bisa kita tidak setuju. Mungkin orang itu tidak setuju dengan terjemahan saya, bisa. Tapi saya tidak setuju terjemahan dia. Dan bagian awalnya tadi compare notes, kok membandingkan catatan ini gimana? Saya tidak ngerti maksudnya gimana. Sama dia diterjemahkan saling berbagi. Tidak tahu bagaimana menerjemahkannya. Ya. Tapi ini sebetulnya bisa diambil. Yang permintaan ini tidak perlu diperhatikan, tapi di sini mereka bersepuluh, mereka dikucilkan dari orang lain, tapi mereka satu dengan yang lain tidak dikucilkan ya. Jadi ini bisa diambil kalau mau. Bersepuluh. Masih di sini ya, masih dalam ayat 12 kalau ini ya. Kita taruh di sini. Nanti supaya bisa menerjemahkan persis, maka ini juga Inggrisnya saya ambil juga. Nanti pada waktu betul-betul translate akan cari betul-betul apa maksudnya compare notes ini. Ya, tapi mengapa ini saya ambil sekarang saudara? Karena di sini kita bisa mengajar jemaat bahwa kalau kita sama-sama menderita, kita tidak harus menjauhi, tapi sebaliknya kita bersekutu. Bersekutu di dalam penderitaan. Dan memang itu bisa benar saling memberikan simpati, bisa terhibur karena ada sesama orang yang sama-sama menderita. Pasti akan sangat berbeda ya kalau saudara menderita sebagai satu-satunya orang di seluruh dunia dalam penderitaan itu, dibandingkan kalau saudara kumpul dengan banyak orang yang menderita hal yang betul-betul sama. Itu pasti berbeda. Jadi ini bisa digunakan untuk hal seperti itu. Kalau mereka ada yang menderita, bisa dalam urusan penyakit wabah sekarang ini COVID-19, dan mereka kumpul dengan sesama orang yang menderita. Tentu saja bukan yang kena sakit kumpul dengan orang yang sembuh ya. Kalau yang sakit ya kumpul sama yang sakit di rumah sakit. Tapi keluarga dari yang sakit, kalau mereka tidak sakit, dan keluarga lain dari yang sakit, kalau mereka juga tidak sakit, mereka sebetulnya ada dalam penderitaan yang sama. Sama-sama punya anggota keluarga yang dicintai, yang sakit, dan penyakit ini membahayakan, memungkinkan mati. Maka kumpul dengan sesama itu, maka bisa mungkin menghibur. Atau mungkin orang-orang yang sama-sama terkena bencana ekonomi yang diakibatkan COVID-19 ini.
sesama orang yang menderita, mereka bisa kumpul untuk saling saling sharing penderitaan, saling mendoakan dan sebagainya. Jadi kumpul antara orang-orang yang sama-sama menderita itu penting. Bahkan kalau penderitaannya berbeda, itu tetap memungkinkan kita berkumpul untuk bisa saling menguatkan, saling sharing, saling menghibur dan sebagainya. Jadi bagian ini bisa dan bisa punya penerapan yang praktis. Jadi karena itu saya mengambil bagian itu. Sekarang saudara, saya lanjutkan dengan bahasa Indonesianya. Kini perhatikanlah, mereka menemui Kristus ketika ia memasuki suatu desa. Mereka tidak membiarkannya beristirahat terlebih dahulu setelah perjalanan jauh, melainkan segera menemuinya begitu ia memasuki desa dengan tubuh yang pasti masih letih. Saya kira mereka ini belum tentu tahu dari mana kalau Yesus itu baru menempuh perjalanan jauh. Belum tentu mereka bisa tahu. Ya, tapi sekarang lebih baik di sini ditekankan pada Kristusnya. Dia masih punya tubuh yang masih letih ya. Namun dia tetap tidak mengusir mereka ataupun menunda-nunda melayani perkara mereka. Jadi ini sesuatu yang bagus sebagai suatu teladan dalam pelayanan. Jadi ini bisa kita kopas ya. Entah dimasukkan ayat 13 atau dimasukkan ayat yang ke-14. Mau dimasukkan ayat 14 juga boleh ya. Di sini saja. Karena penekanannya pada Yesus yang sekalipun capek, dia tetap melakukan pelayanannya. Tubuhnya masih letih. Tidak mengusir, dia tetap melayani, tidak menunda, balik nanti saja, dan sebagainya. Padahal sebetulnya kalau dia mau mengatakan balik nanti saja, aku istirahat dulu, ya kustanya bertambah kira-kira 2 jam, 3 jam, Yesusnya tidur kan ya gak masalah sebetulnya. Dia bisa sembuhkan nanti. Ya, tetapi mungkin dia memikir kalau dia berkata demikian akan mengecewakan mereka. Dan mereka mungkin tidak akan kembali kepada dia. Saya tidak tahu apa pikiran Yesus, tetapi yang jelas di sini dia tidak menunda. Dia tidak mengusir, tidak peduli dia capek. Nah, di dalam memberikan penerapan ini jangan lalu diartikan bahwa kita sebagai pendeta atau sesama pengkhotbah atau pelayan apapun lalu tidak boleh istirahat. Saya pikir bahwa semua pelayan Tuhan harus memperhatikan kesehatan mereka. Dan melakukan hal seperti ini capek, dipaksa terus itu pun. Itu hanya kadang-kadang harus dilakukan. Kadang-kadang boleh dilakukan. Tapi kalau terus-menerus dilakukan, itu menurut saya menjadi buruk karena merusak kesehatan. Ya saudara, pelayan Tuhan banyak yang terlalu forsir dengan pelayanannya. Lalu kurang istirahat dan sebagainya, dan itu akhirnya merusak fisik mereka. Jadi ini positif negatifnya bisa kita bicarakan pada waktu kita mengkhotbahkan bagian ini. Ya, karena itu bagian ini saya ambil. Kalau tidak ada manfaatnya, saya tidak akan ambil. Sekarang saya lanjutkan, saudara. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Sebab mereka tahu, nah ini kembali ke ayat di ayat 12 ini ya. Sebab mereka tahu bahwa berdasarkan hukum Taurat, penyakit mereka itu mengharuskan mereka untuk menjaga jarak. Jadi kalau bahas satu konteks begini memang bisa terbolak-balik nanti ya. Jadi kalau misalnya ini mau kita kopas, kita mesti letakkan ini pada ayat yang ke-12. Karena waktu orang kusta itu dikatakan dari jauh itu, ini dalam ayat 12. Ya. Jadi kalau mau kopas itu mesti diletakkan di sebelah sini. Makanya itu perbedaan saudara. Kalau ngambil buku tafsiran seperti punyanya Ellen Clark yang betul-betul nafsir ayat demi ayat. Dan ini menafsir satu konteks ya.
bisa loncat sini, loncat sana, dan sebagainya. Kembali ke sini ya, mereka tinggal berjarak jauh karena memang hukum Taurat mengharuskan. Ya, ini sudah pernah kita bahas, tidak usah kita bahas lagi. Kesadaran akan penyakit kusta rohani haruslah membuat kita rendah hati saat datang menghampirinya, yaitu Yesus. Nah, kalau Adam Clarke Temporary, kalau saudara masih ingat, dia mengatakan kusta simbol dari dosa. Tapi kalau Matthew Henry ini mengatakan kusta rohani. Dia merohanikan penyakit kusta itu. Arahnya sama, pergi ke dosa, tapi dengan cara yang boleh dikatakan sebetulnya berbeda, sekalipun akhirnya sampai pada poin yang sama. Adam Clarke mengatakan kusta simbol dosa, tapi dia merohanikan penyakit kusta. Orang kusta itu najis. Kita kusta rohani, kita juga najis. Nah, karena kita najis, kita harus rendah hati saat menghampiri dia. Tapi terus terang saya tidak terlalu percaya, ya masih belum percaya, baik penafsiran Adam Clarke yang mengatakan kusta simbol dari dosa, maupun perohanian arti kusta yang dilakukan oleh Matthew Henry. Tetapi saudara, kedua tafsiran itu bisa kita gunakan untuk memberitakan Injil. Ini membuat kita rendah hati, kita najis, dia suci. Nah, ini pasti bisa nginjil. Siapakah kita ini sehingga berani mendekat kepada dia yang benar-benar kudus? Kita sendiri jauh dari kudus. Saudara, ini kita ambil karena bisa dipakai untuk menginjil. Nah, ini salah satu alasan mengapa saya sering kopas. Kalau saya tidak kopas ini, dari bagian ini saya tidak bisa nginjil. Saya sendiri sampai sekarang belum percaya itu simbol dosa dan sebagainya. Mau nginjil gimana? Nah, saya bisa kopas ini. Ya, saya tunjukkan dulu ya. Bagaimana bisa nginjil. Saya kembali kepada ayat 12 ya. Sini, arti ya yang di sini bahasa Indonesia. Nah, di sini ada yang saya cetak dengan hijau. Ini terjemahannya berarti saya tidak terlalu senang. Di sini ya, a sense of our spiritual leprosy. Ini bahasa Inggrisnya. Jadi we are impure. Kita tidak murni. Dia menerjemahkan jauh dari kudus ya. Kenapa kok pakai kata-kata itu? Sekalipun memang artinya tidak terlalu berbeda, tetapi kenapa tidak dikatakan saja tidak murni atau dikatakan najis begitu? Lebih enak menurut saya daripada jauh dari kudus. Ya, tapi pokoknya sebetulnya intinya sih sama saja. Jadi saudara, kalau saya tidak mengutip kata-kata ini, saya tidak bisa menginjil dalam urusan ini. Tapi dengan mengutip kata-kata ini, saya bisa katakan begini. Saya mengutip kata-kata ini bukan karena saya setuju dengan arti ini, penafsiran ini, bahwa kusta bisa dirohanikan. Jadi ini sebetulnya salah. Tapi saya mengutip karena kata-kata ini bagus, itu saja. Nah, bagusnya kita akan tekankan itu di sebelah sini. Kita tuh najis. Najis karena apa? Najis karena dosa. Nggak bisa diambil dari ayat ini, tapi diambil dari ayat lain. Jelas Allah itu suci, kita tuh najis. Jadi kita tidak bisa sembarangan mendekat kepada Tuhan. Kita terpisah oleh dosa kita dengan Tuhan. Dan hanya kalau kita percaya Kristus dan dosa-dosa kita dihapuskan, diampuni, baru kita bisa mendekat kepada Dia.
Nah, tanpa kutipan ini kita tidak bisa nginjil. Tapi dengan kutipan ini kita bisa nginjil. Tapi jangan lupa kalau memang tidak setuju penafsirannya, beritahu dulu pada mereka. Sebetulnya saya tidak setuju tafsiran ini. Tapi saya ambil karena kata-katanya bagus. Ya, jadi itu salah satu alasan mengapa saya seringkali kopas. Dan kalau saudara memperhatikan khotbah-khotbah saya sering mengatakan demikian. Saya tidak setuju tafsiran ini. Tapi kata-kata orang ini bagus, saya tetap ambil. Ya, jadi supaya di satu sisi mereka tahu tafsiran seperti ini tidak boleh. Tapi di sisi lain mereka tetap mendapatkan manfaat dari hal yang bagus yang ingin saya berikan kepada mereka. Sekarang saya lanjutkan, saudara ya. Mereka sepakat meminta satu hal dan benar-benar gigih memohonkannya. Ayat 13. Mereka berteriak sebab mereka berada agak jauh dan berseru, Yesus Guru, kasihanilah kami. Orang-orang yang mengharapkan bantuan dari Kristus harus memandangnya sebagai guru dan taat pada perintahnya. Kata-kata ini saya agak bingung ya. Guru itu kan ngajar. Kalau ketaatan saya kira lebih cocok kalau dia disebut sebagai Tuhan sebetulnya. Tapi mengapa kok memandang sebagai guru dan taat pada perintahnya? Ya, saya lanjutkan. Jika dia adalah guru, maka itu berarti bahwa dia juga adalah Yesus Sang Juru Selamat dan bukan sebaliknya. Ini tambah bingung saya, saudara, kata-katanya dia ya. Jika dia adalah guru, maka itu berarti bahwa dia juga adalah Yesus, Sang Juru Selamat. Dan bukan sebaliknya. Kalau dia guru, dia itu Juru Selamat. Memang Yesus kan artinya Yahweh menyelamatkan gitu ya. Mau kasar-kasaran diterjemahkan Juru Selamat bisa. Kalau dia guru, dia juga Juru Selamat. Kenapa? Saya tidak ngerti. Bukan sebaliknya. Kalau dia Juru Selamat, dia juga guru. Mungkin kalau dia guru, kita mesti percaya ajarannya. Kalau percaya ajarannya, dalam ajarannya itu ada ajaran di mana dia menyatakan diri sebagai Juru Selamat. Mungkin seperti itu. Coba kita ambil bagian ini ya. Dan dilihat dalam bahasa Inggrisnya apa. Ini masuk dalam ayat 12-13 ya. Yesus Guru ya. Jadi ayat 13 sebetulnya. Apa ini masuk 12-13. Kita masukkan di sini. Nah, coba kita perhatikan Inggrisnya bagaimana. Sekaligus kita membandingkan terjemahannya bagaimana. Ini mestinya harus besar saya kira ya. Jadi mereka yang mengharapkan pertolongan dari Kristus harus menganggap dia sebagai, ini Inggrisnya pakai master. Master tidak harus diterjemahkan guru sekalipun bisa ya. Di atas kemen taat pada dia. Jika dia adalah guru, he will be. Ia akan menjadi Yesus seorang juru selamat. Dan bukan sebaliknya. Saya kira kata will ini penting ya. Dia menghapuskan tadi dalam menerjemahkan. Itu pemikiran saya lah ya. Jadi coba ya kita ambil ini. Those itu mesti tidak dengan huruf besar. Jadi kita ganti nanti. Saya kira seperti itu ya. Jadi kata will ini penting, akan. Tetapi dia membuang kata itu ya. Jadi mestinya jika dia adalah guru,
dia akan menjadi Yesus. Dan ini Savior. Kenapa bisa sang? Sang itu definite article, the Savior. Ya, jadi terjemahnya ini salah ya. Ya, kalau memang dia itu guru, dia akan menjadi Yesus, seorang juru selamat. Dan bukan kebalikannya. Memang kalau kita pertama-tama berguru kepada dia, dan kita percaya semua ajarannya, maka dia akan menjadi seorang juru selamat bagi kita. Akan. Ya, jadi guru lalu percaya juru selamat. Ya, jadi di sini kita melihat terjemahannya agak buruk menurut saya dalam bagian ini. Dan nanti pada waktu betul-betul menerjemahkan, saya pasti akan mengubah hal ini. Jadi will ini saya gedekan supaya nanti saya ingat ya. Dan kasih warna merah beginilah ya. Sekarang saya lanjutkan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia. Mereka tidak secara khusus meminta supaya disembuhkan. Ya, kan cuma minta belas kasihan ya. Tapi itu implisit lah ya. Dari penyakit kusta, melainkan memohon kasihanilah kami, dan itu pun cukup untuk menimbulkan belas kasihan Kristus, sebab belas kasihannya tidak habis-habisnya. Ini juga kalau misalnya mau menjelaskan, ini perlu dijelaskan dalam arti jangan dimutlakan ya. Kalau kita sakit dan kita minta belas kasihan Tuhan, apakah belas kasihan dia tidak ada habis-habisnya, dan karena itu dia selalu mau sembuhkan penyakit kita? Tentu tidak. Ya. Dia bisa punya rencana yang lain, dan dia menganggap lebih baik kita tidak disembuhkan, itu bisa. Jadi ini bisa kita kutip kalau kita mau mencegah dari ajaran-ajaran yang ekstrim. Tapi kali ini di sini saya pikir tidak usah. Saya lanjutkannya. Mereka telah mendengar tentang Yesus, sekalipun ia sendiri jarang berkhotbah di daerah itu. Dan itulah yang meneguhkan mereka untuk meminta pertolongan darinya. Jadi biarpun kusta terkucil, tapi bisa mendengar tentang Yesus. Ini bisa diambil sebetulnya ya. Kusta saja bisa mendengar tentang Yesus. Kalau kamu tidak kusta, tidak dikucilkan, kamu tidak mau dengar firman, sampai tidak ngerti tentang Yesus, yang salah itu siapa? Jadi digunakan untuk mendorong jemaat itu untuk berusaha mencari firman, mengejar firman. Karena orang yang kusta saja bisa dapat, kok masa mereka tidak bisa? Ada banyak orang yang halangannya dalam mencari firman itu jauh lebih besar. Tapi mereka bisa dapat. Mengapa orang-orang ini halangannya kecil malah, atau tidak ada halangan malah tidak dapat? Nah, jadi ini bisa dipakai saudara ya. Ini saya ambil. Masih tetap di ayat 13 saya kira ya. Jadi saya berikan di sini. Nah, ini diingat ya. Jadi ini muncul begitu saja di dalam pikiran saya. Dari mana saudara, mungkin saudara bertanya, dari mana kok saya tahu-tahu bisa memberikan penerapan seperti itu? Saya tidak tahu apakah itu karunia atau apa, tapi pokoknya saya membaca begitu langsung tahu-tahu bisa memikirkan hal seperti itu. Jadi ini bisa kita gunakan untuk mendorong jemaat untuk mencari firman. Orang yang punya halangan besar tetap bisa dapat firman. Mengapa mereka yang tak ada halangan malah tak mau cari
firman. Nah, seperti ini jadi penerapan gitu ya. Dalam khotbahnya nanti. Ini bahasa Inggrisnya tidak usah saya berikan. Sekarang saya lanjutkan ya bagi pada Indonesianya. Dan memang jika ada satu orang saja yang memulai permohonan yang sederhana seperti itu, maka semua yang lain pun akan ikut bergabung. Jadi memang ada kemungkinan juga ya, satu yang mulai dulu itu sangat memungkinkan. Bahkan rasanya tidak masuk akal kalau 10 langsung bisa berbarengan memulai, itu rasanya tidak mungkin. Jadi satu mulai teriak, lalu yang lain teriak. Nah, kalau ini mau diambil bisa. Kita berdoa, itu membuat orang lain bisa ikut berdoa. Dan kita melakukan apa saja bisa. Membuat orang lain terseret dalam kebaikan. Gitu ya. Kalau terseret dalam dosa tentu juga bisa. Jadi tindakan apapun dari kita, apakah itu baik atau buruk, itu memungkinkan menyeret orang lain, itu mesti dipikirkan. Ya, jadi ini sesuatu yang bagus saya pikir. Tetap di sini ya. Cuma ini saya beri warna hijau. Saya tidak tahu, ini mesti ada yang salah barangkali. Ini ya. If one of them began and so cheap and easy an address, they would all join. Oh, dari N-nya nih ya. Mulai permohonan yang sederhana, so cheap and easy. Apakah benar terjemahannya? Nggak tahu saya bagaimana. Coba kita lihat ya. Cheap. Cheap tentu murah, tetapi pastinya punya arti-arti yang lain. Not expensive, poor, short itu apa saya tidak tahu. Cheap. Ini ya, nomor 3 mungkin arti yang bisa diambil ya. Bisa dicapai dengan usaha sedikit gitu ya. Pokoknya tidak usah repot-repot gitu lah. Saya kira artinya seperti itu mestinya. Jadi kok ini permohonan yang sederhana. Saya kira ini kok gak tahu ya apakah ini benar apa enggak. Tapi kita pokoknya kira-kira tahu. Jadi kalau nanti menerjemahkan baru kita terjemahkan dengan betul-betul teliti. Address itu saya kira bukan permohonan juga ya. Coba kita lihat ya, address kenapa bisa permohonan. Artinya apa address ini? Address bisa alamat tentu saja. Formal speech sebetulnya ucapan formal atau komunikasi yang tertulis. Saya kok tidak melihat ada terjemahan permohonannya.
Jadi dari mana orang itu menerjemahkan address itu suatu permohonan? Tidak ada mestinya. Berbicara kepada bisa to the attention of. Tidak ada permohonan sebetulnya. Tidak tahu dari mana dia mendapatkan permohonan. Laki-laki di sini penerjemahan yang kalau saya kok melihat sepintas saya tidak setuju. Tapi pokoknya di sini kita tetap bisa ambil nanti penerjemahannya kita akan terjemahkan dengan lebih teliti. Tapi kita berikan penerapan, mau ditulis penerapan gini juga bisa. Tindakan baik atau buruk dari kita bisa menyebabkan orang lain ikut. Dan ini makanya kita mesti hati-hati kalau melakukan hal yang buruk. Kita maki anak kita, sebentar lagi langsung ikut maki. Kita melakukan hal apapun, maka orang-orang sekitar kita bisa mengikuti kita. Kalau buruk, orang lain ikut buruk. Kalau baik, memungkinkan orang ikut baik. Jadi ini didorong mereka untuk bukan melakukan yang buruk. Dan kalau harus melakukan yang buruk, ya jangan ada orang yang lihat. Supaya bukan untuk menjadi munafik ya, tapi maksudnya supaya jangan orang lalu ikut-ikutan buruk. Kalau harus terpaksa melakukan yang buruk, misalnya saudara seorang perokok ya, dan saudara tahu itu buruk, ya jangan merokok di depan anak saudara. Nanti dia ikut-ikutan jadi perokok. Bukan mau munafik, tetapi tidak mau tindakan buruk kita diikuti oleh anak atau siapapun. Nah, kalau tindakan baik, malah tidak apa-apa. Tapi ingat, bukan untuk dipamerkan. Ya, berbuat baik dipamerkan, itu di dalam Matius pasal 6, ayat 1-18, itu dikecam. Ya, makanya kalau memberi persembahan, tangan kanan beri, jangan tangan kirinya tahu. Kalau puasa, jangan tunjukkan orang, wajahnya berkerut, sehingga orang harus tanya, ada apa kamu? Oh, aku puasa. Nah, berdoa juga masuk ke dalam kamar, itu bukan berarti itu dimutlakkan kalau berdoa harus dalam kamar. Tapi maksudnya dalam konteks itu, jangan pamer. Jadi tindakan baik itu memang sebetulnya kalau kelihatan orang bisa membuat orang ikut baik. Tapi kalau tujuan kita untuk pamer, lihat betapa baiknya aku, maka itu justru dikecam di dalam Matius pasal 6. Tapi ingat, tidak berarti bahwa itu betul-betul dimutlakkan. Misalnya saudara memberikan bantuan kepada orang, sedekah gitu ya. Lalu harus jam 12 malam loh. Saudara beri sedekah kepada siapa jam 12 malam? Tidak bisa kan? Jadi boleh saja memberi sedekah kelihatan orang. Tapi kalau itu dilakukan sengaja supaya dilihat orang, itu menjadi dosa. Ya, jadi kalau saudara melihat di dalam Matius pasal 5 yang urusan terang dunia, kita lihat ini ya. Kita terang, kamu ada terang dunia ya. Matius 5:14. Lalu dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang surga. Kalau tujuannya dilihat orang supaya orang itu memuliakan Tuhan, tidak apa-apa. Tapi kalau supaya orang itu memuliakan kita, itu jadi dosa. Jadi Matius pasal 5 ayat 16 ini harus diwaspadai. Hati-hati ini ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Tapi ini terjemahannya saya kira salah. Coba perhatikan King James. Ya. Kalau sedekah ya. Kalau NIV, acts of righteousness, tindakan kebenaran. Jadi bukan seperti kewajiban agama ini yang salah saya pikir. Ya. Jadi kalau dilakukan di hadapan orang supaya dilihat mereka memang pamer. Nah ini inti dari
3 tindakan yang diberikan sebagai contoh, mulai ayat 24 sedekah, lalu berdoa di dalam ayat 5 dan 6, ya. Lalu loncat diselingi dengan doa Bapa kami, lalu mulai ayat 16 urusan berpuasa, ya, sampai dengan ayat ke-18. Itu 3 tindakan kebenaran yang diberikan sebagai contoh. Karena ini cuma contoh, ini bisa diterapkan dalam hal-hal yang lain. Jadi apapun juga hal yang baik, jangan dipamerkan supaya kita dipuji. Ya, jadi tapi bisa kita melakukan hal yang baik supaya dilihat orang, supaya mereka meneladani. Jadi saudara, kalau saudara memberikan persembahan di gereja, lalu di amplopnya ditulis nama lengkap, persembahannya 10 juta, karena besar, wah, kepingin dipamer gitu ya. Maka saudara berdosa. Di gereja saya ada suatu policy yang tidak mengizinkan persembahan dilaporkan melalui laporan kami, ya, dengan nama terang. Itu sudah diatur dari awal, kami tidak mau persembahan pakai nama terang. Jadi semua diminta kalau mau tuliskan nama, tuliskan inisial atau nama samaran atau bagaimana. Jadi seperti misalnya saya Budi Asari, saya sebut BA gitu ya. Tapi kalau di gereja saya karena sedikit BA, semua orang mungkin tahu BA atau Budi Asari. Saya bisa saja pakai nama samaran Saddam Hussein atau apa, pokoknya kan saya tahu kan. Atau NN, tapi nanti NN ini banyak yang NN jadi kacau. Ya mau nama samaran terserah saudara, pokoknya saudara tahu itu dari saudara. Sehingga pada waktu dilaporkan, saudara tahu uangnya masuk pokoknya. Ya. Jadi kalau saudara memberikan persembahan atau men-sharingkan, aku memberikan persepuluhan, tujuannya supaya orang lain memberikan persepuluhan juga, itu tidak ada masalah. Tapi kalau saudara mengatakan aku berikan persepuluhan 1 miliar untuk tujuan pamer, saudara berdosa. Ya, jadi ingat ya, tindakan baik kita diketahui orang atau tidak itu, ditunjukkan kepada orang, di-sharingkan kepada orang atau tidak itu, mesti dipikirkan. Ini tujuannya supaya orang niru kebaikan kita, tidak apa-apa. Tapi tujuannya supaya kita dipuji, itu dosa. Tapi di sini penerapannya tindakan baik atau buruk dari kita bisa menyebabkan orang lain itu ikut. Karena itu harus mikir. Mau lakukan yang buruk, mau lakukan yang baik, itu pikirkan selalu. Yang baik tentu saja tidak ada risiko. Tapi yang buruk, itu yang ada risiko. Berbuat buruk, risiko diikuti orang. Saya lanjutkan sekarang. Poin kedua, Kristus mengirim mereka kepada imam. Supaya diperiksa oleh imam yang merupakan pengadil. Ini kata apa ini saya tidak tahu. Dalam hal penyakit kusta. Kristus tidak mengatakan bahwa mereka pasti akan sembuh. Dia tidak menjanjikan memangnya. Dia hanya menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam. Ayat 14. Hal itu merupakan ujian bagi ketaatan mereka dan mereka pantas diuji. Saya pikir ini saja saya kopas dulu. Dan ini ayat 14 ya. Ayat 14 di sini. Melihatkan diri pada imam ya. Coba kita lihat apa yang dia terjemahkan dengan pengadil ini ya. Christ sent them to the priest to be inspected by him, untuk diperiksa olehnya, who was the judge, yang adalah hakim sebetulnya, of the leprosy. Apa dia mau nulis pengadilan atau apa? Saya tidak tahu. Tapi yang jelas terjemahannya kacau di sini. Jadi ini kita kopas, nanti kita berikan terjemahan yang lebih benar.
Nah ini judge ini kita betulin. Ini yang terjemahnya salah. Kok bisa pengadil dari mana? Ya. Nah sekarang apa maunya kita ambil bagian ini? Kristus mengirim mereka pada imam supaya diperiksa oleh imam yang merupakan hakim dalam hal penyakit kusta. Ini sudah kita pelajari tempoh hari sebetulnya. Dia tidak menjanjikan ya. Dia hanya menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri pada imam-imam. Ya ini saya sudah pernah ambil yang tempoh hari. Nanti kita lihat kalimat yang mana yang lebih bagus. Kalau yang tempoh hari sudah bagus, yang ini kita buang. Nah. Tidak ada masalah kita ambil double nanti kita buang. Jadi ini saya lanjutkan. Oh maaf, Indonesia ya. Itu merupakan ujian bagi ketaatan mereka dan mereka memang pantas diuji. Sebagaimana Naaman yang disuruh pergi mandi dalam sungai Yordan. Pantas diuji. Coba kita lihat Inggrisnya. Ini adalah suatu ujian dari ketaatan mereka. It was fit dan adalah cocok sebetulnya ya. Bahwa ini mestinya ketaatan itu ya. Harus diuji. Ini ya, ketaatannya yang diuji bukan orangnya sebetulnya. Ini mereka yang diuji. Kalau dilihat dari kalimatnya, this was a trial of their obedience, and it was fit that it should be so tried. Saya kira ini ketaatannya itu mesti diuji seperti ketaatan Naaman dalam kasus yang serupa. Pergilah mandi di Yordan, ya Sungai Yordan. Nah di sini kalimatnya oleh dia dijadikan kalimat seperti ini. Padahal ini kata-kata apa ini ya, aktif gitu ya. Tapi ini dijadikan bentuk model seperti ini. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa itu persisnya. Tapi kalau saya lebih senang ini diambil sebagai satu kutipan karena memang ayatnya itu jelas ada. Dan lalu di sini nanti juga diterjemahkan seperti itu. Jadi di sini ini adalah satu ujian. Mereka tidak disembuhkan, tapi disuruh pergi kepada imam pada saat mereka masih punya kusta. Nah sama seperti Naaman diuji, suruh mandi di Sungai Yordan. Naaman waktu itu marah pertama-tama ya. Sungai Yordan negara aku ada banyak sungai lebih bagus dari Yordan. Kenapa aku mandi di Sungai Yordan? Tak pikir dia bakal lakukan ini. Kok dia suruh seperti ini? Mau pertama-tama dia marah, tetapi hanya karena nasihat dari tentaranya dia akhirnya melakukan. Jadi saudara, memang ini ujian ketaatan. Pada waktu kita diperintah oleh Tuhan melakukan sesuatu yang rasanya konyol, maka asal saudara yakin bahwa itu perintah Tuhan, percayalah dia tidak mungkin menyuruh saudara melakukan hal yang konyol. Tapi ini yang harus yakin dulu ya. Itu betul-betul datang dari Tuhan. Kalau itu datang dari orang atau apapun itu lain ceritanya. Tapi kalau itu betul-betul datang dari Tuhan, maka tidak peduli sekonyol apapun, lakukan. Petrus minta disuruh jalan di atas air. Dia yang minta. Dan Yesus izinkan, oke, jalan. Dia bisa. Jadi konyol sebetulnya.
Tapi dia taati, bisa. Cuma dia kurang iman, akhirnya dia hampir tenggelam. Juga pada waktu Yesus mau mengubah air jadi anggur, orang disuruh ngisi tempayan-tempayan penuh dengan air. Mereka mestinya mikir, aku ini butuh anggur, kamu buat berair mau jadi apa? Tapi mereka taat pada perintah yang kelihatan konyol. Dan lalu air berubah jadi anggur. Lalu orang buta yang di matanya Yesus meludah ke tanah, lalu ludah dengan tanah diaduk, dimasukkan matanya orang buta itu, lalu suruh cuci matanya. Mestinya diperlakukan seperti itu orang melek jadi buta, saudara. Ini mestinya kalau orang buta itu pikir pakai logika, ngamuk dia. Aku minta disembuhkan, kok kamu kasih tanah dengan ludah, gimana? Tapi dia tak. Dan pada waktu dia cuci mukanya, dia sembuh. Jadi saudara, kalau saja saudara betul-betul yakin akan perintah Tuhan, tidak peduli perintah itu sekonyol apapun, pokoknya yakin itu dari Tuhan, taatilah. Dia sering menyuruh kita melakukan hal yang konyol untuk menguji iman kita. Ya, jadi ini ujian ketaatan bisa diajarkan kepada mereka. Sekarang saya lanjutkan. Perhatikanlah, orang-orang yang mengharapkan kebaikan Kristus haruslah bersedia mendapatkannya dengan cara yang telah dia tentukan. Dia suruh pergi kepada imam, ya ikuti cara dia. Dia suruh Naaman mandi di sungai Yordan, ya ikuti cara dia. Ya, jadi ini saya baca terus ya. Beberapa dari orang kusta ini mungkin ya, dia cuma nebak-nebak ya. Mungkin saja ingin membantah suruhan itu. Kalau dia mau, seharusnya dia langsung saja menyembuhkan kita. Tapi kalau tidak, dia sebaliknya berterus terang saja. Tidak usah suruh kita pergi menemui imam-imam seperti ini. Akan tetapi karena sisanya setuju, maka akhirnya mereka semua pergi menghadap imam. Ini ya. Jadi ini penting saya kira ya. Kalau mau mendapatkan apapun, harus nuruti caranya Tuhan. Pergilah, ini dimasukkan ayat 14 ya, ayat 14 ya, 14b ya. Jangan mau cara saudara ya. Kita yang nurut dia, karena dia yang Tuhan, kita yang hamba. Kita yang murid, dia yang guru. Jadi kita yang nuruti dia, bukan mengharapkan dia yang mengikuti maunya kita. Nah, ini ada yang saya beri warna hijau, terjemahannya coba kita perhatikan di dalam bahasa Inggrisnya gimana. Ini ya. Kalau dia mau, ini kata-katanya terjemahnya sama sekali tidak sama ya. Biarlah dia atau menyembuhkan atau mengatakan bahwa dia tidak mau menyembuhkan. Ini diubah ya. Ada langsung dan sebagainya, dari mana ini? Ya. Dan tidak mengirim kita kepada imam-imam on a false errand. Errand itu apa? Saya cari saja.
talent, misi, sebetulnya ya. Kayaknya misi yang bodoh begitu jadinya. Atau bisa short trip. Bisa terjemahannya misi yang bodoh. Ya. Atau perjalanan yang bodoh. Kan memang dikirim ke imam dalam keadaan masih sakit kusta. Kayaknya disuruh melakukan suatu ketololan. Sampai di muka imam bisa-bisa dimaki-maki sama imamnya. Ya, jadi ini terjemahannya saya kira, kalau saya tidak setuju dengan terjemahan seperti saya sudah katakan. Kalau saya menerjemahkan, saya mengusahakan sehurufiah mungkin. Karena kadang-kadang itu bisa membedakan di dalam urusan teologi. Nah, jadi ini keberatannya yang mungkin ada orang keberatan seperti ini, tapi overrule, jadi kayaknya dilindas gitu ya, diabaikan atau dikesampingkan oleh sisanya. Jadi katakanlah yang protes itu 2, sisanya 8. Ya. Dia mengatakan akan tetapi karena sisanya setuju. Ya, kalau saya tetap karena ini overrule akan dikesampingkan gitu saja, dilindas oleh yang lain. Maka mereka semua pergi kepada imam. Ya, terjemahannya dia memang tidak urufiah, mungkin lebih mementingkan bahasa yang enak untuk dibaca, saya tidak tahu. Kalau saya terus terang dalam menerjemahkan, saya tidak terlalu mempedulikan bahasanya enak dibaca atau tidak. Karena saya menerjemahkan bahasa teologi. Dan perubahan kata bisa memberikan perbedaan arti. Jadi orang mau anggap terjemahan saya itu kaku, saya tidak peduli. Tapi yang penting saya tidak keliru di dalam arti. Itu saja yang saya pikir paling penting. Sekarang saya lanjutkan dengan ini. Oleh karena hukum tata cara, ya, ini sudah saya cek ceremonial law. Kalau saya menerjemahkan hukum upacara, seremoni itu kan upacara ya, hukum yang bersifat upacara. Tapi dia kalau terjemahkan hukum tata cara ini, saya tidak pernah tahu dalam dunia teologi digunakan bahasa Indonesia seperti itu, tidak tahu memang. Karena saya tidak pernah sekolah teologi di Indonesia, makanya saya tidak ngerti ya, apakah memang ceremonial law itu diterjemahkan seperti itu mestinya, atau gimana. Kalau saya menerjemahkan hukum upacara. Ya. Oleh karena hukum upacara masih berlaku, Kristus pun berhati-hati menjaga hukum tersebut supaya dijalankan, dan supaya nama baik hukum itu tetap dijaga. Ia juga ingin menjaga agar penghormatan yang selayaknya tetap diberikan kepada para imam yang menjalankan tugas mereka sesuai dengan hukum itu. Akan tetapi mungkin juga ia memiliki rencana lain, yaitu supaya imam itu bisa menilai dan menyaksikan kesempurnaan kesembuhan tersebut, dan supaya sang imam menjadi tergugah dan menggugah rekan-rekan imamnya yang lain untuk mencari tahu mengenai pribadi yang memiliki kuasa sebegitu dahsyatnya atas penyakit-penyakit tubuh. Apakah memang Yesus punya tujuan ini? Saya tidak tahu. Ini cuma dugaan. Bisa mau diberikan, tetapi kalau saya kok sebaiknya tidak. Dan tentang hukum upacara, tempo hari sudah saya bahas, saya kira waktu Adam Clark atau waktu pembahasan saya sendiri. Jadi yang di sini tidak perlu numpuk-numpuk lagi ya. Tidak usah, saya loncati saja. Sekarang poinnya ketiga. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sehingga mereka layak untuk diperiksa oleh sang imam dan disahkan olehnya bahwa mereka telah menjadi tahir. Perhatikanlah, kita barulah dapat berharap Allah akan menyongsong kita dengan belas kasihannya bila kita didapati sedang menjalankan tugas kita.
Jika kita melakukan apa yang kita bisa, Allah tidak akan segan turun tangan untuk melakukan apa yang tidak mampu kita lakukan. Jadi ini maksudnya yang bagian ini ya. Yesus menyuruh orang itu pergi kepada imam. Itu bisa mereka lakukan. Kalau menyembuhkan diri mereka tidak bisa lakukan. Jadi dalam apapun kita mau mentaati Tuhan, kita lakukan semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, tidak perlu kita khawatirkan. Itu urusannya Tuhan. Karena Tuhan tidak akan menuntut apa yang memang kita tidak bisa lakukan. Jadi saudara berkhotbah mau mempertobatkan orang, maka tugasnya saudara melakukan apa yang saudara bisa lakukan. Buat khotbah. Karena mempertobatkan orang, ya khotbah yang penginjilan. Sosok sebaik mungkin, berikan argumentasi sebaik mungkin, desakan dan sebagainya. Nah, pertobatan orang itu bukan pekerjaan saudara. Jadi cukup saudara melakukan apa yang menjadi tugas saudara. Pertobatan itu adalah tugasnya Tuhan. Jadi lakukan saja apa yang bisa dilakukan. Selebihnya biarlah Tuhan yang melakukan. Jadi ini mau di copy bisa. Jadi ini mereka pergi sementara di tengah jalan mereka menjadi tahir. Saya kira tetap di sini. Ini mungkin saudara bisa mengambil ayat pendukung di dalam 1 Korintus pasal 3. Nah ini ya ingatan yang membuat saya tidak usah nyari, tidak usah apa, saya tahu. Misalnya di sini ya. Kita ambil dari sini sampai ke sini. 1 Korintus 3 ayat 5 atau tidak usah ditulis begini saja ya. Tulis begini saja. Cuma dikecilkan aja. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam. Jadi Paulus bisanya nanam ya dia nanam. Maksudnya memberitakan Injil. Apolos bisanya ngajar, dia mengajar. Dikatakan menyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi ingat ya, fakta bahwa Allah yang memberi pertumbuhan tidak berarti kita tidak perlu nanam dan kita tidak perlu nyiram. Kalau kita bisa nanam, kita bisa nyiram, kita nyiram. Tapi berhasil atau tidak kita mempertobatkan orang atau menumbuhkan iman orang. Ingat, itu semua Allah yang melakukan. Jadi setelah saudara nginjil atau setelah saudara ngajar dengan persiapan mati-matian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka berdoalah seakan-akan saudara tidak melakukan apa-apa. Dan hanya berharap kepada Tuhan karena dialah yang bisa melakukan pertobatan, pertumbuhan, dan sebagainya. Ya, jadi ini bisa menjelaskan ayat-ayat ini. Sekarang saudara, kita kembali lagi. Pergilah, jalankanlah segala perintah dan ketetapan. Pergilah, berdoalah dan bacalah firman Allah. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Pergilah dan ungkapkanlah perkaramu di hadapan hamba Allah yang setia. Segala sarana itu tidaklah dengan sendirinya punya kekuatan untuk memulihkanmu. Tetapi Allah sendirilah yang akan memulihkan engkau melalui sarana-sarana tersebut. Saya tidak tahu apa maunya dia dengan kata-kata ini.
Apakah ini sambungan saja dari yang tadi? Saya tidak tahu. Apakah pergi kepada imam itu hamba Allah? Rasanya kok gak enak. Saya tidak terlalu senang. Kalau saya tidak ambil. Saya lanjutkan. Nomor 4. Seorang dari mereka, hanya seorang saja, kembali untuk mengucap syukur. Ayat 15. Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, dia tidak lantas terus pergi menemui sang imam untuk dinyatakan tahir olehnya dan dibebaskan dari segala pengucilan yang sebelumnya telah mengungkungnya. Seperti yang hendak dilakukan oleh 9 orang lainnya, melainkan kembali kepada dia yang merupakan sumber dari kesembuhannya itu. Ia ingin memberikan kemuliaan kepadanya terlebih dahulu sebelum ia mengecap kebaikannya. Kelihatannya dia begitu tulus dan bersungguh-sungguh dalam pengucapan syukurnya itu. Ia memuliakan Allah dengan suara nyaring, mengakui bahwa kesembuhannya itu berasal dari dia. Ia mengangkat suaranya dalam puji-pujian seperti yang dilakukannya ketika berseru memohon kepadanya. Ayat 13. Orang-orang yang telah menerima belas kasihan dari Allah haruslah mengumandangkannya kepada orang lain, supaya mereka dapat memuji Allah juga dan didorong melalui pengalaman mereka itu mempercayai Allah. Akan tetapi dia juga mengucapkan rasa syukurnya kepada Kristus dengan cara yang istimewa. Ayat 16. Ia lalu tersungkur di depan kaki Yesus dalam sikap hormat yang menunjukkan kerendahan hati yang paling dalam dan mengucap syukur kepadanya. Perhatikanlah, kita harus mengucap syukur atas kebaikan yang telah Kristus limpahkan kepada kita, terutama atas kesembuhan penyakit kita, dan kita harus bergegas dalam melayangkan pujian, tidak menunda-nundanya. Sebab bisa saja waktu akan melunturkan kesadaran kita akan belas kasihan tersebut. Kita juga wajib merendahkan diri saat mengucap syukur seperti saat berdoa. Sudah merupakan kewajiban keturunan Yakub sebagaimana dia sendiri untuk mengakui diri mereka sebagai yang paling hina dan tidak layak menerima belas kasihan Allah. Sesudah mereka menerima belas kasihan itu, seperti halnya ketika mereka sedang meminta belas kasihan tersebut. Jadi penekanannya mesti bersyukur. Ini sudah ada dalam pembahasan yang lalu, baik yang saya gali sendiri, mungkin juga ada blog, mungkin juga ada, karena memang ini penekanan yang utama dan saya pikir semua penafsir pasti memperhatikan keharusan bersyukur dan keberdosaan 9 orang yang tidak bersyukur. Itu pasti. Karena sudah ada, tidak usah saya ambil. Saya sudah katakan menggunakan banyak buku. Maka pasti akan ada bagian yang overlap ya. Sudah dibahas oleh penafsir pertama, dibahas lagi oleh penafsir kedua, dibahas lagi oleh penafsir ketiga. Sehingga yang kita dapatkan biasanya akan turun sedikit makin sedikit. Tapi tetap biasanya kita tetap bisa mendapatkan hal baru, biarpun sedikit, hal baru biarpun sedikit. Karena itulah maka saya menggunakan banyak buku tafsiran. Ini kita hanya baru menggunakan 2 ya dengan ini ya. Temporary Adam Clarke, sekarang Matthew Henry, baru 2. Ya. Jadi yang ini saya kira tidak akan saya ambil juga karena sudah ada. Lalu yang kelima, Kristus memperhatikan yang seorang itu, yang dengan demikian terlihat menonjol dari yang lainnya. Kelihatannya dia adalah seorang Samaria. Kelihatannya gimana nih? Pasti ini bukan kelihatannya. Nanti dicek juga terjemahnya. Sementara yang lainnya adalah orang-orang Yahudi. Ayat 16. Orang-orang Samaria terpisah dari jemaat Yahudi dan tidak memiliki pengetahuan dan ibadah penyembahan yang murni terhadap Allah seperti yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Tapi justru seorang Samaria lah yang memuliakan Allah ketika orang-orang Yahudi lupa melakukannya atau bahkan menolak untuk melakukannya. Ini juga sudah saya bahas ya. Kini perhatikanlah di sini. Perhatian khusus yang diberikan Kristus kepadanya. Orang Samaria itu kembali untuk berterima kasih. Padahal yang lainnya menunjukkan sikap tidak berterima kasih walaupun mereka juga sama-sama menikmati belas kasihan Kristus. Ternyata justru orang asing di negeri Israel lah yang menjadi satu-satunya orang yang kembali untuk memuliakan Allah.
ayat 17-18. Ini sudah saya bahas juga saya kira. Samaria dan sebagainya. Sekarang saya lanjutkan. Lihatlah di sini betapa murah hatinya Kristus dalam berbuat baik. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di sini terjadi penyembuhan secara besar-besaran. Semua si sakit dipulihkan dengan hanya sebuah perkataan saja. Perhatikanlah, ada kelimpahan penyembuhan di dalam darah Kristus yang cukup bagi semua pasiennya, betapapun banyaknya jumlah mereka itu. Kita lihat di sini 10 orang ditahirkan sekaligus. Jadi kita tidak akan kehabisan anugerah dengan membaginya bersama orang lain. Saudara, yang bagian akhirnya dia bicarakan tentang rohani, penyakit dosa, atau tentang penyakit biasa. Kalau seluruhnya ini dia bicara penyakit biasa, saya anggap kata-katanya membahayakan, saudara. Kayaknya condong pada penafsiran bahwa semua orang sakit Tuhan mesti mau sembuhkan, dan saya tidak setuju itu. Pada kali yang lalu saya sudah memberikan dasar dalam pasal 5. Kolam Bethesda banyak orang sakit. Hanya 1 orang sakit yang disembuhkan, yang lumpuh selama 38 tahun. Berarti sekalipun di sini ada 10 sakit dan 10 disembuhkan, tidak selalu Yesus seperti itu. Tidak selalu orang sakit dia mau sembuhkan. Jadi kalau saudara sakit dan Tuhan tidak mau sembuhkan, jangan merasa Tuhan tidak menepati janji, karena dia tidak pernah berjanji. Kasus tertentu dia sembuhkan semua, kasus tertentu dia tidak sembuhkan semua. Jadi itu harus kita tekankan, karena kita kayak menetralisir ajaran yang salah dari banyak orang karismatik yang percaya semua orang sakit harus sembuh, pokoknya beriman. Itu nonsens. Paulus sendiri ada duri dalam daging, dia tidak disembuhkan, dia berdoa 3 kali dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12. Timotius sakit dalam pencernaannya, Paulus tidak datang dan tumpangi tangan, jadilah engkau sembuh, tidak. Tapi disuruh tambahkan anggur sedikit pada makanannya. Anggur waktu itu berfungsi sebagai obat. Jadi saudara, yang jelas tidak semua orang sakit itu disembuhkan dengan suatu mujizat, dengan suatu kesembuhan ilahi. Dan ini mesti kita waspadai menghadapi KKR kesembuhan yang biasanya sangat-sangat banyak. Dan memang sebetulnya ya, kekonyolan dari KKR kesembuhan itu terlihat justru pada wabah ini. Kalau memang mereka bisa sembuhkan, bukankah ini kesempatan yang bagus, adakan KKR, lalu semua orang yang kena COVID-19 suruh datang. Kenapa tidak ada satu pun tidak ada dari semua orang yang kerjanya mengklaim kesembuhan ilahi, mengklaim mujizat, tidak ada satu pun yang melakukan KKR kesembuhan dan undang semua orang yang COVID dan sebagainya. Ini saat untuk gempur, bukan urusan gempur karismatik, tapi gempur ajaran dan praktek yang jelas-jelas salah dan sebetulnya bohong. Karena itu membuat kita bisa dipermalukan. Saudara mungkin tahu ceritanya Rudi Hartono kena penyakit jantung dulu. Rudi Hartono juara dunia 8 kali. England apa ya, juara bulu tangkis 8 kali ya, rekor dunia. Dan tahu-tahu dia kena penyakit jantung. Lalu itu saya ingat ya, Insinyur Arifin pertemuannya di Ghose Gate di Jalan Embong Malang Surabaya, dan dikatakan Rudi Hartono sembuh dan akan berikan kesaksian kesembuhan. Saya tidak percaya dan saya belani datang, saudara. Dan saya datang, saya usahakan, saya datangnya terlambat, tapi justru terlambat itu bagus. Dapatnya malah disuruh duduk di muka, tambah enak saya. Dan pada waktu saya melihat, si Rudi Hartono ngomong, apakah saudara melihat saya sakit?
Saya tidak sakit, saya sudah sembuh, puji Tuhan. Wah, semua puji Tuhan, haleluya. Tapi terus terang saya melihat dia tidak dalam kondisi fisik yang fit. Terlihat secara jelas bahwa dia sakit. Terlihat jelas dia tuh lemes. Saya melihat. Dan saya tidak percaya kesaksian dia. Dan betul beberapa bulan setelah itu atau beberapa waktu setelah itu masuk koran dia justru dioperasi jantung. Padahal sudah dimasukkan koran dia sembuh secara ilahi, tahu-tahu terbalik dia kesembuhannya tidak ada. Nah, kayak begitu apakah tidak memalukan, saudara? Ini jadi sesuatu yang sangat-sangat memalukan. Sekarang saya lanjutkan dengan nomor 2. Betapa pelitnya kita dalam membalas budi. Di manakah yang 9 orang itu? Mengapa mereka tidak kembali untuk berterima kasih? Hal ini menjelaskan bahwa sikap tidak tahu berterima kasih adalah dosa yang kerap ditemukan. Jadi dari sini kalau saudara mau ambil bisa, tapi tidak perlu ambil. Saya kira sudah jelas bahwa sikap tidak tahu terima kasih, apalagi kepada Tuhan, tapi juga kepada manusia sebetulnya, itu adalah sikap yang sangat-sangat buruk. Dari antara banyak orang yang menerima belas kasihan Allah, hanya ada sedikit, sangat sedikit yang kembali untuk berterima kasih dengan cara benar, bahkan kurang dari 1/10 yang bersikap tahu membalas budi atas kebaikan yang telah mereka terima. Saya bisa tanyakan kalau mau memberikan penerapan, berterima kasih itu bukan cuma mengatakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, bukan hanya itu. Tapi hidup kita dibaktikan kepada dia sebagai tanda terima kasih bahwa dia sudah menyelamatkan kita yang berdosa. Itu seharusnya ditekankan juga. Kita mentaati, kita mengasihi Tuhan, kita memberitakan Injil, kita melayani, kita memberikan persembahan. Itu sebagai tanda syukur karena kita yang seharusnya masuk neraka, kita sekarang bisa masuk surga. Jadi itu bisa menjadi penerapan. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Betapa seringnya terjadi bahwa yang paling berterima kasih justru adalah orang yang paling tidak terduga akan melakukannya. Seorang Samaria mengucap syukur sementara orang Yahudi tidak. Begitulah banyak orang yang mengaku-ngaku beragama dikalahkan dan dipermalukan oleh orang-orang yang hanya mengikuti dorongan alamiah saja. Bukan hanya dalam hal nilai-nilai moral, tapi juga di dalam kesalehan dan bakti. Hal ini memperberat kesalahan orang-orang Yahudi yang tidak tahu berterima kasih itu, yang menurut Kristus telah menyepelekan kebaikannya. Hal itu juga menunjukkan bahwa Kristus sungguh layak untuk merasa kesal karena sikap umat manusia yang tidak tahu berterima kasih itu. Dia telah berbuat begitu banyak bagi mereka, tapi hanya menerima begitu sedikit saja balas budi dari mereka. Saya kira sudah tidak perlu diambil, hanya sekarang bagian terakhir. Peneguhan besar yang Kristus berikan baginya ayat 19. 9 orang lainnya memang mendapatkan kesembuhan dan kesembuhan itu tidak ditarik kembali. Walaupun hal sedemikian pantas diterima oleh mereka yang tidak tahu berterima kasih itu, bahkan sekalipun mereka melihat suatu teladan sikap berterima kasih di depan mata mereka. Akan tapi orang ini mendapatkan peneguhan atas kesembuhannya itu secara khusus, dengan sebuah pujian istimewa, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah saudara, ini orang ini tidak menerjemahkan, tetapi dia mengambil dari ayat bahasa Indonesia yang saya sudah katakan tempo hari terjemahannya salah. Bahasa Inggrisnya Lukas pasal 17 ayat 19 ya. Metiho, membuat engkau utuh atau menyembuhkan sebetulnya. Memang dalam bahasa Yunani bisa to save. Tetapi kalau kita melihat terjemahan-terjemahannya, made you well, made you well, made you well, semua made you well, made you whole. Mestinya semua menerjemahkan dengan imanmu telah menyembuhkan engkau. Ini tidak bicara tentang keselamatan rasanya, menurut saya. Ya. Tapi dia mengambil terjemahan bahasa Indonesia. Dalam Inggrisnya,
Mediho. Dia terjemahkannya bukan menerjemahkan, dia mengambil ayat dalam bahasa Indonesia. Kalau saya menerjemahkan, ini ayat memang, tapi kalau saya melihat ayatnya beda dengan Indonesianya, maka biasanya saya terjemahkan sendiri ayat itu. Lalu di bawah saya bandingkan terjemahan Indonesianya begini, terjemahan Inggrisnya begini. Jadi supaya jangan orang mengambil terjemahan yang salah. Sekarang kembali kepada ini. Ke-9 orang lainnya dipulihkan oleh kuasa Kristus oleh belas kasihannya atas kesulitan mereka. Dan sebagai jawaban atas doa mereka. Akan tapi orang Samaria itu laki-laki dia ngomong diselamatkan ya. Oleh imannya yang membuatnya menonjol di mata Kristus. Perhatikanlah berkat-berkat sementara yang kita peroleh di dunia ini akan dilipat gandakan dan terasa manis bagi kita. Bila didapatkan melalui doa yang penuh iman dan disyukuri dengan puji-pujian yang juga penuh iman. Sebetulnya saya tidak jelas ya, apakah dia ini syukurnya itu cuma bukti sebetulnya saya pikir ya. Syukurnya itu bukti kalau dia itu beriman sungguh-sungguh. Dan sekali ini bukan cuma iman terhadap mujizat ya, tapi beriman kepada Kristus sungguh-sungguh. Itu saya kira dibuktikan oleh ucapan syukur yang dia lakukan. Dia kembali dan bersyukur. 9 orang yang lainnya itu punya iman mujizat, tapi tidak kembalinya mereka kepada Kristus kelihatannya menunjukkan bahwa mereka tidak punya iman kepada Kristus dalam arti iman yang menyelamatkan. Tapi orang ini punya. Dan itu dibuktikan. Jadi saya tidak merasa bahwa, atau ya kata-kata yang di bagian akhir ini bagi saya kok rasanya kok aneh ya. Saya tidak akan ambil bagian ini. Jadi inilah hasil yang didapatkan dengan mengambil bahan dari buku tafsirannya Matthew Henry. Dan kita sudah pakai 2. Lain kali kita akan mengambil penafsir yang lain. Pelajaran ini sampai di sini saja.